Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anak, masih dalam pembelajaran daring. Bersama Bu Ais, kita akan mempelajari materi mengenai struktur dan kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur dibagi menjadi dua anak-anak. Jadi berdasarkan jenisnya, strukturnya tentu saja berbeda. Yang pertama, struktur teks prosedur, cara membuat sesuatu. Struktur teks prosedur cara membuat sesuatu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah bagian tujuan, yang kedua adalah alat dan bahan, struktur yang ketiga adalah langkah, struktur yang keempat merupakan penutup. Sedangkan untuk teks prosedur melakukan sesuatu, itu strukturnya hanya 3. Yang pertama adalah tujuan, sama ya dengan yang jenis sebelumnya. Yang kedua adalah langkah, yang ketiga adalah penutup. Untuk bagian penutup ini sifatnya tidak wajib. Jadi teks prosedur itu boleh memakai penutup, boleh juga tidak memakai penutup. Mari kita pelajari lebih mendalam bagaimana ciri-ciri tiap bagiannya. Pertama, kita akan membahas bagian tujuan. Bagian tujuan ini menyampaikan apa yang akan dibuat atau apa yang akan kalian lakukan. Kemudian, gunakan pilihan kata yang menarik. Hindari kata-kata yang terkesan menakut-nakuti atau membuat pembaca itu enggan melakukan sesuatu atau membuat sesuatu yang kita tulis. Nah, kata-kata yang kita hindari, misalnya kegiatan ini susah dilaksanakan, itu jangan dipakai ya anak-anak. Atau membuat bubur ini memakan waktu lama. Pembaca pasti tidak tertarik mendengar seperti itu atau membaca hal seperti itu. Alangkah lebih baik gunakan kata-kata seperti ini. Membuat bubur Manado sangatlah mudah. Bahan yang kita gunakan cukup mudah didapatkan. Nah, untuk tujuan saya rasa gunakanlah kata-kata yang menarik perhatian pembaca untuk membaca teks prosedur yang kita buat. Berikutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahan ini terdapat pada jenis teks prosedur membuat sesuatu. Nah, biasanya dalam bagian ini tertulis secara rinci ukuran tentang bahan yang kita gunakan. Contohnya, 1 kg tepung terigu, 1 sendok makan mentega. Jadi, ukuran bahannya ditulis secara rinci. Struktur berikutnya adalah langkah-langkah. Seperti yang kita ketahui, langkah-langkah merupakan inti dari teks prosedur itu sendiri. Langkah-langkah berisi urutan kronologis yang menuliskan tahapan-tahapan yang harus dilalui atau dilakukan oleh seseorang untuk melakukan atau membuat sesuatu. Dalam menyajikan langkah atau tahapan ini, biasanya terbagi dalam 2 jenis atau 2 model bentuk. Bentuk penyajian yang pertama biasanya menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Penyajian ini bisa ditulis dalam bentuk paragraf. Sedangkan penyajian yang kedua biasanya menggunakan urutan nomor. Jadi, penulis teks prosedur menggunakan nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk penulisan nomor ini biasanya tidak berbentuk paragraf. Bagian yang terakhir dari struktur teks prosedur adalah penutup. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa penutup ini bersifat tidak wajib. Bisa dicantumkan, bisa juga tidak. Jadi kalau ada teks prosedur yang tidak ada penutupnya, itu sah-sah saja. Untuk lebih jelasnya tentang struktur teks prosedur bisa kalian baca dalam buku paket halaman 98 sampai 101, atau akan Bu Ais tayangkan kutipannya seperti berikut ini.
mempelajari struktur, kita akan mempelajari kaidah kebahasaan atau kalimat yang digunakan dalam teks prosedur. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah berbeda dengan pernyataan. Ya, saya beri contoh sebuah pernyataan. Misalnya, Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Sedangkan kalimat perintah berbunyi, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Beda kan anak-anak? Biasanya kalimat perintah dalam teks prosedur menggunakan partikel kan atau lah. Contoh kata yang biasa digunakan dalam kalimat perintah: posisikan, lakukan, tambahkan, atau potonglah, haluskanlah. Nah, itu beberapa contoh kata yang mungkin digunakan dalam teks prosedur. Berikutnya, penggunaan bentuk pasif. Nah, apa itu bentuk pasif? Jadi, bentuk pasif biasanya diawali dengan awalan di. Agar lebih jelas, contohnya seperti berikut. Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Kalimat yang barusan saya jadikan contoh itu menggunakan kata aktif atau bentuk aktif, yaitu menekan. Nah, dalam teks prosedur lebih sering kita menggunakan bentuk pasif. Contohnya, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Nah, kelihatan kan bedanya? Bentuk aktifnya tadi menekan, bentuk pasifnya ditekan. Yang ketiga adalah penggunaan kriteria atau batasan. Agar lebih jelas, Bu Ais kasih contoh. Berikut kalimat tanpa batasan. Angkat kaki kanan. Ya, angkat kaki kanan. Kemudian saya beri contoh kalimat dengan batasan. Angkat kaki kanan setinggi lutut. Jadi batasannya yang mana ini? Oh, berarti mengangkat kaki kanannya harus setinggi lutut, sejajar dengan lutut. Jadi pembaca bisa memahami petunjuk yang ada dalam teks prosedur dengan tepat. Yang keempat adalah menggunakan kata keterangan. Kata keterangan yang dipakai dalam teks prosedur cukup banyak anak-anak. Mulai dari keterangan cara, keterangan tujuan, keterangan syarat, keterangan alat, keterangan derajat, keterangan akibat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah keterangan cara. Contoh kalimat yang menggunakan keterangan cara adalah bungkuslah dengan rapat. Talikan rafia dengan cara menyilang. Nah, dalam keterangan cara ini biasanya ditandai dengan konjungsi atau kata penghubung dengan. Ya. Yang kedua, keterangan alat. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Lukis kain dengan menggunakan canting. Dengan menggunakan canting. Itu adalah alatnya. Alatnya adalah canting untuk melukis. Berikutnya, keterangan tujuan. Contoh kalimatnya, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Nah, di sini malam bukan berarti hari yang sudah gelap ya anak-anak, tapi di sini malam itu berarti cairan yang dipakai untuk membatik. Jadi dalam memanaskan itu jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Jadi tujuannya ditandai dengan konjungsi atau kata penghubung agar. Berikutnya adalah kata keterangan derajat atau kuantitas. Contoh kalimatnya adalah setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Mana keterangan derajat dalam kalimat tersebut? Ya, betul. Pada kata secepatnya itu adalah kata keterangan kuantitas atau derajat. Kemudian contoh yang lain, ulangi gerakan sebanyak 3 kali.
sebanyak 3 kali. Itu adalah keterangan kuantitas juga. Berikutnya adalah keterangan syarat. Dalam keterangan syarat biasanya menggunakan kata jika atau asalkan atau asal. Nah, akan saya beri contoh menggunakan kata jika. Jika gula terlalu banyak, adonan akan cepat gosong. Nah, jika gula terlalu banyak, adonan akan cepat gosong. Itu syarat ya anak-anak. Kemudian kata keterangan yang lain adalah kata keterangan akibat. Contohnya, goreng adonan hingga kecoklatan. Jadi, pada keterangan akibat ini ditandai dengan kata hingga. Berikutnya, kaidah kebahasaan yang kelima adalah teks prosedur biasanya menggunakan kalimat saran dan larangan. Kalimat saran itu kalimat yang menganjurkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kalimat larangan itu berisi sebuah larangan agar seseorang tidak melakukan sesuatu. Dalam kalimat larangan biasanya menggunakan kata jangan. Akan saya beri contoh agar kalian semakin paham. Contoh kalimat saran. Untuk mencapai hasil yang terbaik, gunakanlah bambu yang telah dikeringkan minimal 1 tahun. Itu saran ya. Sedangkan contoh kalimat larangan adalah ingat, jangan lakukan gerakan secara cepat. Nah, kalimat tersebut menggunakan kata jangan. Kaidah kebahasaan yang keenam adalah penggunaan kata penghubung. Biasanya kata penghubung kita temukan dalam bagian langkah-langkah, berfungsi untuk menghubungkan langkah sebelum dan sesudahnya. Contoh kata penghubung yang digunakan misalnya kemudian, setelah ini, setelah itu, lalu, sekarang, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan yang selanjutnya adalah menggunakan pelesapan atau menghilangkan frasa dari sebuah kalimat. Contohnya dapat kita lihat dengan 2 kalimat berikut. Kalimat pertama, masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Kedua, aduk terus hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Nah, pada kalimat kedua ada hal yang dilesapkan karena kalimat aslinya pada kalimat kedua adalah aduk terus tepung dan santan yang dimasak hingga kental dan berwarna kecoklatan. Nah, bagian yang ada di dalam kurung itu dilesapkan atau dihilangkan agar kalimat itu menjadi lebih efektif. Kaidah kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan akhiran i dan kan. Nah, akhiran i dan kan ini sering kita dapati dalam teks prosedur. Agar lebih jelasnya, akan Bu Ais beri contoh kalian kalimat yang menggunakan akhiran i dan kan. Lumuri loyang dengan mentega. Lumurkan mentega pada loyang. Nah, dari 2 contoh itu kalian bisa melihat perbedaannya kan? Nah, untuk lebih jelasnya, kalian juga bisa mempelajari kaidah kebahasaan teks prosedur ini pada buku paket Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 untuk kelas 7. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan Bu Ais mengenai struktur dan kaidah kebahasaan pada teks prosedur. Apabila ada pertanyaan atau kalian belum jelas, bisa langsung menghubungi Bu Ais atau bisa berkomentar di kolom komentar yang tersedia. Nah, mudah ya anak-anak, semoga kalian dapat memahami penjelasan dari saya. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Sebelum saya akhiri, saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kalian untuk menjaga kesehatan dimanapun kalian berada, patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.